Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman dan Ibu Desi selaku dosen pengampu matkul pendidikan konservasi. Di sini kami kelompok D akan membawakan materi tentang model pendidikan konservasi berdasarkan riset berwawasan konservasi. Yang anggotakan saya Fadila Eka Agustina dengan NIM 393 dan rekan saya yang tidak bisa hadir yaitu Nurul Safa dengan NIM 261 dan Rahmat Ramadhani dengan NIM 083. Selanjutnya rekan saya yang lainnya yaitu Saya Muhammad Danis Abiyu dengan NIM 2085. Selanjutnya ada Anggi Cahyani dengan NIM 087. Saya Dinarisya Nabila dengan NIM 157. Saya Tata Perjalanan dengan NIM 535. Ya, next. Untuk materi pertama, yaitu pendidikan konservasi, akan disampaikan oleh Anggi. Untuk Anggi, waktu dan layar dipersilahkan. Baik, pendidikan konservasi adalah proses pembelajaran yang mengubah cara berpikir dari pemanfaat sumber daya alam untuk kepentingan masa kini tanpa memikirkan masa depan generasi mendatang, menjadi pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana untuk memajukan keberlanjutan kegiatan dan kelestarian lingkungan di masa depan generasi berikutnya. Pendidikan konservasi menjadi fondasi yang penting bagi pengembangan intelektual, keterampilan, sikap, dan motivasi bagi mahasiswa untuk saling menghargai hubungan dengan sesama dan lingkungan hidupnya. Pengertian inovatif yaitu memperkenalkan atau menggunakan ide atau metode yang baru. Inovatif merupakan kata sifat dari inovasi, yaitu proses untuk mewujudkan, mengombinasikan, atau mematangkan suatu pengetahuan atau gagasan ide yang kemudian disesuaikan guna mendapat nilai baru suatu produk, proses, atau jasa. Riset dan inovasi dengan pemahaman tentang 3 pilar pelestarian nilai dan karakter, seni budaya, dan sumber daya alam dan lingkungan dapat berjalan beriringan dengan harapan permasalahan lingkungan yang muncul selama ini dapat dikurangi atau diminimalkan dampak negatifnya. Riset inovatif dapat dilakukan dengan memodifikasi hasil penelitian dengan teknologi atau pendekatan atau metode baru sehingga diperoleh hasil yang baru dan berbeda dari hasil sebelumnya yang membawa manfaat yang lebih baik dan lebih luas bagi masyarakat. Next. Masalah lingkungan yang semakin kompleks seiring dengan pertambahan penduduk dunia membutuhkan solusi yang diharapkan dapat mengurangi kecepatan penurunan kualitas lingkungan. Untuk mengatasi masalah ini, diharapkan adanya riset inovatif yang mengacu pada 3 pilar konservasi yang terdiri dari nilai dan karakter, seni dan budaya, serta sumber daya alam dan lingkungan. Penelitian yang dibutuhkan terkait dengan teknologi dan perubahan pola pikir dan perilaku dasar masyarakat agar dapat segera menerapkan dan berpartisipasi dalam memecahkan masalah ini. Next. Oke, baik. Terima kasih atas Anggi yang telah menyampaikan materi pendidikan konservasi.
Selanjutnya, materi riset dan inovasi berwawasan konservasi yang akan disampaikan oleh Nurul. Untuk Nurul, waktu dan layar dipersilahkan. Mohon maaf, Nurul bisa di-unmute. Riset dan inovasi berwawasan konservasi. Riset adalah proses investigasi atau penyelidikan dilakukan dengan aktif, tekun, dan sistematis. Tujuan dari riset yaitu menemukan, menginterpretasikan, dan merevisi fakta-fakta. Riset dan inovasi dalam perguruan tinggi merupakan langkah mutlak yang dilakukan oleh semua dosen, peneliti, bahkan mahasiswa tidak terkecuali di UNEF. Penyelidikan intelektual menghasilkan pengetahuan mendalam tentang suatu peristiwa tingkah laku, teori, dan hukum, dan serta membuka sebuah peluang dalam penerapan tersebut. Mahasiswa sebagai agen perubahan memiliki peran penting dalam melakukan sebuah riset yang inovatif, yaitu dengan program kreativitas mahasiswa PKM. Adapun jenis penelitian menurut pedoman program kreativitas mahasiswa atau PKM yaitu 1. Penelitian pengembangan, 2. Penelitian dan pengembangan, 3. Penelitian eksploratif, 4. Penelitian verifikatif, 5. Riset operasi, 6. Riset pemasaran dan riset pasar. Oke, baik. Terima kasih kepada Nurul yang telah menjelaskan materi tersebut. Selanjutnya, materi jenis penelitian yang akan disampaikan oleh Dinar. Untuk Dinar, waktu dan layar dipersilahkan. Jenis penelitian. Yang pertama adalah penelitian pengembangan, merupakan penelitian dengan tujuan mengembangkan, memperluas, dan menggali lebih dalam mengenai teori ilmu tertentu. Yang selanjutnya adalah penelitian dan pengembangan, disingkat Litbang atau R&D. Berkepentingan dengan riset ilmiah murni dan pengembangan aplikatif teknologinya. Lalu penelitian eksploratif, yaitu penelitian dengan tujuan memberikan pengertian atau penjelasan mengenai konsep atau pola. Lalu penelitian verifikatif, merupakan penelitian dengan tujuan menguji suatu teori atau hasil penelitian sebelumnya. Penelitian verifikatif dapat berupa penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Penelitian kualitatif mengacu pada makna, definisi, konsep, karakteristik, metafora, simbol, dan deskripsi hal-hal, bukan merujuk pada jumlah atau ukurannya. Lalu penelitian kuantitatif yaitu proses mendapatkan pengetahuan dengan data angka sebagai alat menganalisis. Oke, baik. Terima kasih kepada Dinar yang telah menjelaskan materi jenis penelitian. Selanjutnya, jenis penelitian atau riset yang akan disampaikan oleh Danis. Kepada Danis, waktu dan layar dipersilahkan. Dan juga ada yang namanya riset operasional. Riset operasional adalah cabang interdisipliner matematika, terapan, dan ilmu formal yang menggunakan berbagai model, seperti model matematika, statistik, dan algoritma, untuk memperoleh nilai optimal dan optimum untuk masalah yang kompleks. Riset operasi digunakan untuk mencari nilai maksimum atau nilai minimum dari sebuah fungsi objektif. Selanjutnya. Lalu ada juga riset pemasaran. Riset pemasaran adalah kegiatan di mana informasi yang benar dicari di bidang pemasaran. Penelitian ini menyangkut konsumen, pelanggan, dan masyarakat dengan tujuan mengidentifikasi, mendefinisikan peluang dan masalah pemasaran, menciptakan, memelihara, dan mengevaluasi kegiatan pemasaran. Riset pasar merupakan kegiatan dengan tujuan mengetahui apa saja yang diperlukan oleh pasar atau masyarakat dan mengetahui pesaing bisnis.
Oke, baik. Terima kasih atas Danis yang telah menyampaikan materi tersebut. Selanjutnya, materi riset dan inovasi yang akan disampaikan oleh Tahta. Untuk Tahta, waktu dan layar dipersilahkan. Baik. Riset dan inovasi berwawasan konservasi dengan pendekatan 3 pilar terkait nilai dan karakter, seni dan budaya, serta sumber daya alam dan lingkungan diharapkan dapat mengatasi permasalahan lingkungan yang terjadi saat ini, dapat dikurangi atau diminimalkan dampak negatifnya. Teknologi atau hasil penelitian yang telah ditemukan sebelumnya dimodifikasi dengan metode baru sehingga hasilnya juga baru dan berbeda dengan hasil sebelumnya dan memberikan manfaat lebih baik dan lebih luas bagi masyarakat. Okay, next. Mahasiswa sebagai agen perubahan memiliki peran penting dalam melakukan sebuah riset yang inovatif. Tema besar yang dapat digunakan dalam riset inovatif dapat mengacu pada ketercapaian 17 tujuan Sustainable Development Goals atau SDGs. Salah satu wujud dari ide kreatif dan inovatif yang terus dikembangkan mahasiswa yaitu melalui PKM. PKM merupakan program kreativitas mahasiswa yang menumbuhkan, memberikan wadah, mendorong ide kreatif dan inovatif para mahasiswa dalam menyelesaikan permasalahan lingkungan. Oke, baik. Terima kasih kepada Tahta. Oke, baik. Untuk materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh saya sendiri, PKM dirancang untuk membawa mahasiswa ke tingkat pencerahan kreativitas dan inovasi yang dilandasi penguasaan iptek dan keimanan yang tinggi. Untuk mempersiapkan diri menjadi pemimpin intelektual, wirausahawan yang mandiri dan cerdas, mahasiswa diberikan kesempatan untuk mewujudkan keterampilan, kemampuan, sikap, tanggung jawab, menciptakan kerjasama tim, dan mengembangkan kemandirian melalui kegiatan kreatif dalam profesi yang ditekuninya. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada pertanyaan, mohon untuk bertanya di Elena. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekeliruan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.